menjelaskan materi tentang KPK. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah nilai terkecil yang sama dihasilkan oleh dua atau lebih kelipatan bilangan. Contohnya di sini saya mengambil 1 dan 2. Kita diminta untuk mencari KPK dari 1 dan 2. Kita melihat 1 ini mempunyai kelipatan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan 2 mempunyai kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. 1 dan 2 ini mempunyai banyak sekali kelipatan terkecilnya. Yang sama di sini ada 2, 4, dan 6. Dan seterusnya ada banyak. 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi dari namanya sendiri kita mencari kelipatan yang sama antara 1 dan 2. Jadi yang sama di sini yang paling terkecil yaitu 2. Jadi KPK dari 1 dan 2 itu adalah 2. Oke, baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang definisi kelipatan terkecil. Nah, misalkan A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka bilangan bulat M adalah kelipatan persekutuan dari A dan B jika dan hanya jika A habis membagi M dan B habis membagi M. 0 juga adalah suatu kelipatan persekutuan dari sembarang bilangan-bilangan bulat A dan B. Bilangan bulat AB dan min AB masing-masing juga merupakan suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Jadi, himpunan semua kelipatan persekutuan bulat positif dari A dan B tidak pernah sama dengan himpunan kosong. Contohnya, himpunan semua kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 8, dan 24, dan seterusnya. Dan himpunan kelipatan dari min 9 adalah 9, 18, 27, 36. Jadi, himpunan semua kelipatan persekutuan dari 6 dan min 9 adalah 18, 36, 54, dan 54, 72, dan seterusnya. Sehingga kita lihat dari sini yang menjadi faktor persekutuan terkecilnya adalah 18. Dan kita juga perlu ingat bahwa dalam himpunan bagian dari himpunan bilangan-bilangan bulat positif selalu mempunyai anggota terkecil, sehingga KPK dari setiap bilangan bulat selalu ada. Dan secara formal KPK dari dua bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Kita melihat di definisi yang berikutnya, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan bulat tidak nol A dan B adalah suatu bilangan bulat positif M. Ditulis di KPK kita menggunakan kurung siku, kalau di FBB kita menggunakan kurung biasa. Jadi KPK dari A dan B sama dengan M apabila memenuhi yang pertama, A habis membagi M dan B habis membagi M. Dan yang kedua, jika A habis membagi C dan B habis membagi C, maka M lebih kecil sama dengan C. Dalam definisi ini
kita dapat mengerti bahwa kelipatan dari setiap dua bilangan bulat yang tidak nol selalu merupakan suatu bilangan bulat positif. Dilihat dari persamaan yang pertama, pada definisi itu mengatakan bahwa masing-masing dari dua bilangan itu membagi kelipatan persekutuan terkecilnya. Sedangkan di persamaan yang kedua mengatakan bahwa kelipatan persekutuan lainnya tidak lebih kecil dari KPK dari dua bilangan itu. Contohnya, KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Maka 6 habis membagi 24 dan 8 habis membagi 24. Jadi, kelipatan persekutuan yang lainnya misalnya 48, 72, 96, dan lain-lain masing-masing lebih besar dari 24. Nah, kita perhatikan pada contoh di atas, yaitu himpunan semua kelipatan persekutuan bulat positif dari 6 dan min 9 adalah 18, 36, 54, 72, dan seterusnya. Dan KPK dari angka 6 dan min 9 adalah 18, atau dapat kita tulis dengan seperti yang di sini, yaitu KPK dari 6 dan min 9 sama dengan 18. Tampak di sini bahwa semua kelipatan persekutuan dari 6 dan min 9 selalu terbagi oleh 18. Hal ini dapat dikatakan bahwa setiap kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan bulat selalu terbagi oleh KPK dari dua bilangan tersebut. Nah, dan hal tersebut akan dinyatakan sebagai teorema-teorema yang akan dibahas oleh saudara-saudara yang lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan teorema 1. Jika C adalah suatu kelipatan persekutuan dari bilangan bulat tidak nol, A dan B. Dengan kata lain, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka KPK dari A dan B membagi C. Dapat ditulis seperti pada slide ini, KPK dari A dan B membagi C. Buktinya, misalkan KPK dari A dan B adalah M, maka harus ditunjukkan bahwa M membagi habis C. Dengan C adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B. Andaikan M tidak membagi habis C, maka menurut algoritma pembagian, ada bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga C akan sama dengan QM tambah R dengan catatan 0 kurang dari R kurang dari M. Karena C adalah suatu kelipatan persekutuan dari A dan B, maka berdasarkan definisi KPK, maka A membagi habis C dan B membagi habis C. Karena KPK dari A dan B adalah M, maka A membagi habis M dan B membagi habis M. Karena A membagi habis M, dan berdasarkan teorema keterbagian, kita memiliki A membagi habis QM. Karena A membagi habis M. A membagi habis C dan A membagi habis QM untuk menarik kesimpulan bahwa A membagi habis C kurang M. Itu berarti A membagi habis R. Demikian pula B membagi habis M. Berdasarkan teorema keterbagian,
B membagi habis QM, karena B membagi habis M, B membagi habis C, dan B membagi habis QM untuk menarik kesimpulan bahwa B membagi habis C kurang QM. Itu berarti B membagi habis R. Nah, karena A membagi habis R dan B membagi habis R, maka R adalah kelipatan persekutuan dari A dan B. Tetapi karena dari awal ini, KPK dari A dan B adalah M, dan dengan catatan 0 kurang dari R kurang dari M, maka hal tersebut tidak mungkin atau kontradiksi. Jadi, pengandaian bahwa M tidak membagi habis C itu tidak benar. Jadi berarti M membagi habis C, atau KPK dari A dan B membagi habis C. Sehingga teorema 1 terbukti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 2.13. Teorema tersebut berbunyi, jika C lebih besar 0, maka KPK dari CA dengan CB sama dengan C dikali KPK A dengan B. Sehingga kita akan membuktikan bahwa KPK dari CA dengan CB akan sama dengan C dikali KPK A dengan B. Sehingga dengan definisi KPK dari A dengan B sama dengan D, maka A habis membagi D dan B akan habis membagi D. Kemudian kita akan menggunakan teorema keterbagian. Kita bisa mengalihkan kedua ruas simbol keterbagian ini dengan C. Sehingga kita akan memperoleh AC akan habis membagi DC dan BC habis membagi DC. Artinya di sini AC dan BC karena sama-sama habis membagi DC, maka DC di sini merupakan kelipatan persekutuan dari AC dan BC. Dan menurut teorema 2.12, maka KPK dari AC dan BC habis membagi DC. Karena KPK AC dan BC adalah suatu kelipatan dari AC, maka KPK dari AC dan BC adalah suatu kelipatan dari C. Nah, misalkan KPK dari AC dan BC itu sama dengan MC, maka MC habis membagi DC, sehingga M itu habis membagi D. Karena KPK dari AC dan BC itu sama dengan MC, maka AC habis membagi MC dan BC habis membagi MC, sehingga A akan habis membagi M dan B akan habis membagi M. Dan menurut teorema 2.12 tadi, maka KPK dari A dengan B akan habis membagi M, yaitu D habis membagi M, dan karena M habis membagi D, maka D itu sama dengan M, sehingga DC sama dengan MC. Yaitu dengan kata lain, C dikali dengan KPK dari A dengan B akan sama dengan KPK AC dengan BC. Berikutnya kita masuk ke contoh soalnya. KPK dari 105 dengan 45 sama dengan dapat ditulis 15 dikali 7 dengan 15 dikali 3. Kemudian 15 di sini sesuai dengan bunyi dari teorema ini, maka 15 ini sebagai C. Dan kita tulis 15 dikali KPK dari 7 dan 3. Kemudian 15 dikali 21, 15 kali 21 sama dengan 315. Kemudian contoh soal yang kedua sama juga, dapat ditulis sebagai KPK dari 6 kali 3 dan 6 kali 5, sehingga 6 itu sama dengan C di sini.
sehingga 6 dikali KPK dari 3 dengan 5, sehingga 6 dikali 15 sama dengan 90. Selanjutnya teorema 2.12. Jika A dan B bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB dari A dan B dikali KPK dari A dan B sama dengan A dikali B. Untuk pembuktian diketahui A dan B merupakan elemen bilangan bulat positif. Maka di sini kita misalkan FPB dari A dan B sama dengan D. Maka akan dibuktikan D dikali KPK dari A dan B sama dengan A dikali B. Untuk FPB dari A dan B sama dengan D, untuk sesuai dengan teorema 1 di materi FPB, maka di sini faktor persekutuan terbesar dari A per D dan B per D adalah 1. Untuk teorema sebelumnya bahwa nilai KPK dari kedua bilangan akan sama dengan nilai mutlak dari perkalian keduanya, maka di sini untuk KPK dari A per D dan B per D adalah nilai mutlak dari A per D dikali B per D sama dengan A dikali B per D kuadrat. Dengan demikian, kita akan mengkalikan kedua ruas dengan D kuadrat, di mana D di sini lebih besar dari 0. Maka didapat D kuadrat dikali KPK dari A per D dan B per D sama dengan D kuadrat dikali A dikali B dibagi D kuadrat. Akan menghasilkan, kita ambil salah satu D dari D kuadrat dikalikan ke dalam KPK-nya dan didapat D dikali KPK dari D dikali A per D dan D dikali B per D dan menghasilkan AB. Maka akan didapat D dikali KPK dari A dan B sama dengan AB, yang artinya di sini kita asumsikan bahwa D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Maka faktor persekutuan dari A dan B dikali KPK dari A dan B sama dengan AB, maka terbukti. Untuk contoh soalnya, di sini kita mempunyai faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 20 adalah 4 dan KPK dari 16 dan 20 adalah 80. Bahwa di sini terdapat hubungan bahwa FPB dari 16 dan 20 dikali KPK dari 16 dan 20 sama dengan 4 dikali 80, hasilnya 330, di mana bisa didapat dari perkalian kedua bilangan yang dicari nilainya, yakni A dan B. A di sini adalah 16 dan B sama dengan 20, maka A dikali B sama dengan 16 dikali 20, hasilnya 320. Ini sama dengan hasil dari FPB dikali KPK. Untuk teorema 2.12 ini kita bisa mencari KPK dengan mengkalikan kedua ruas dengan 1 per faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Maka akan dapat KPK dari A dan B adalah A dikali B per faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Maka untuk KPK dari 16 dan 20 sama dengan 16 dikali 20 sama dengan 16 dikali 20 dibagi faktor persekutuan dari 16 dan 20. Di sini akan kita dapat 320 dibagi 4, K dari 16 dan 20 adalah 80. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 5 dan 6. Nomor 5, FPB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Nah, di sini akan menggunakan bukti secara langsung. Misalkan diketahui A dan B elemen bilangan bulat, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Maka dibuktikan bahwa FPB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Perhatikan bahwa dari definisi faktor persekutuan terbesar diperoleh FPB dari A dan B habis membagi A dan FPB dari A dan B habis membagi B. Kelipatan persekutuan terkecil juga diperoleh A habis membagi KPK dari A dan B habis membagi dari KPK dari A dan B. Nah, dengan menggunakan sifat transitif dari keterbagian, maka diperoleh yang pertama itu FPB dari A dan B habis membagi A dan A habis membagi KPK dan KPK dari A dan B, maka FPB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Yang kedua itu FPB dari A dan B habis membagi B dan B habis membagi KPK dari A dan B, maka FPB dari A dan B habis membagi KPK dari A dan B. Nah, dari yang pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa FPB dari A dan B itu habis membagi KPK dari A dan B.
yang nomor 6, KPK dari A dan B habis membagi FPB dari A dan B. Nah, di sini pernyataan ini salah karena KPK dari A dan B tidak dapat membagi FPB dari A dan B. Sebagai contohnya itu, FPB dari 16 dan 60 itu sama dengan 4, dan KPK dari 16 dan 60 itu sama dengan 80. Maka 80 tidak habis membagi 4. Karena tidak ada bilangan bulat X, sehingga itu 4 sama dengan 80 kali X. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPK dari A dan B tidak habis membagi FPB dari A dan B. Sekian. Perkenalkan, nama saya Marta Rijekolo akan menjelaskan soal nomor 8. Jika C adalah kelipatan persekutuan dari A dan B, maka AB habis dibagi C. Nah, untuk membuktikan soal tersebut, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemisalan. Nah, misalkan A sama dengan 6 dan B sama dengan 8. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari kelipatan persekutuan dari 6 dan 8. Seperti yang tertera di PowerPoint, kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24. Maka tinggal kita masukkan ke dalam soal pembuktian, di mana jika 24 ini adalah kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, maka 6 dan 8 habis dibagi dengan 24. Nah, seperti yang kita tahu, 24 habis dibagi 6, hasilnya 4, dan 24 habis dibagi dengan 8, hasilnya 3. Maka terbukti bahwa 24 kelipatan persekutuan dari 6 dan 8, maka 6 dan 8 habis dibagi dengan 24. Nah, ini membuktikan bahwa jika C adalah kelipatan dari A dan B, maka AB habis dibagi dengan C terbukti. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan soal nomor 9. Jika kelipatan A, B sama dengan B, maka A habis membagi B. Di sini kita misalkan A sama dengan 6 dan B sama dengan 3. KPK dari 6 dan 3 sama dengan 3,6,9,12 dan seterusnya. Kelipatan dari 6 sama dengan 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6. Membuktikan jika kelipatan dari A dan B sama dengan B, maka A habis membagi B. Jadi 6 adalah kelipatan dari 6 dan 3, dan 6 habis membagi 3. Jadi benar bahwa A, kelipatan dari A dan B sama dengan B, maka A habis membagi B. Terima kasih. Nomor 10. Jika A habis membagi B, maka kelipatan A, B sama dengan B. Di sini misalkan A sama dengan 6, B sama dengan 12. Maka kelipatan 6, 12 sama dengan kelipatan dari 6, 2 kali 6 sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12 dinyatakan benar. Jadi A habis membagi B, maka ada bilangan bulat K sehingga B sama dengan KA, sehingga kelipatan dari A, B sama dengan KA sama dengan B. Terima kasih. Baik, selanjutnya nomor 11. Tunjukkan bahwa setiap kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat positif mesti terbagi oleh kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, di sini contoh soal yang saya ambil adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 9, di mana KPK dari 6 dan 9 itu adalah 18. Nah, tampak di sini bahwa semua kelipatan persekutuan dari 6 dan 9 selalu terbagi oleh 18. Nah, 6 habis dibagi 18 dan 9 habis dibagi 18, atau 18 habis membagi 6 dan 18 habis membagi 9, sehingga setiap kelipatan persekutuan dari dua bilangan bulat selalu terbagi oleh KPK dari dua bilangan bulat positif tersebut. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyelesaikan soal nomor 12. Soalnya adalah
Tentukanlah A. KPK dari 28 dan 35, B. KPK dari 111 dan 303, C. KPK dari 256 dan 5040, dan D. KPK dari 343 dan 999. Penyelesaian. Nah, untuk soal yang ini kita dapat menggunakan teorema 2.12, yaitu jika A dan B bilangan-bilangan bulat yang keduanya positif, maka FPB dari A dan B dan KPK dari A dan B itu sama dengan A kali B. Atau dengan kata lain kita bisa mengatakan hasil perkalian antara FPB dan KPK itu sama dengan hasil perkalian kedua bilangan itu. Nah, kita bisa menyatakan teorema ini juga dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan soal nomor 12, yaitu KPK dari A dan B itu sama dengan A kali B bagi FPB dari A dan B. Atau dengan kata lain kita dapat menyatakan bahwa KPK adalah hasil bagi antara perkalian dua bilangan A dan B dengan FPB-nya. Soal A yang A yaitu KPK dari 28 dan 35. Nah, kita dapat memisalkan A itu sama dengan 28 dan B itu sama dengan 35. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai A kali B sesuai dengan teorema di mana KPK dari A dan B itu sama dengan A kali B dibagi dengan FPB A dan B, di mana A kali B itu sama dengan 28 dikali 35 sama dengan 980. Langkah selanjutnya kita dapat menentukan FPB dari A dan B, di mana A itu sama dengan 28 dan B itu sama dengan 35. Nah, 35 sama dengan berapa dikali dengan 28 yang hasilnya mendekati 35, sehingga di sini 1 kali 28 ditambah dengan 7. Selanjutnya 28 sama dengan berapa dikali dengan 7 yang hasilnya mendekati 28, sehingga di sini 4 kali 7 ditambah dengan 0. Nah, sisa pembagian terakhir sebelum 0 itu adalah 7. Maka di sini FPB dari 28 dan 35 itu sama dengan 7. Sehingga KPK dari 28 dan 35 itu sama dengan 980 dibagi dengan 7 sama dengan 140. Jadi KPK dari 28 dan 35 itu adalah 140. Soal yang selanjutnya, KPK dari 111 dan 303. Nah, di sini kita misalkan A itu sama dengan 111 dan B itu sama dengan 303. Langkah yang pertama juga sama dengan yang pertama, di mana kita mencari nilai A kali B. Di sini A kali B itu sama dengan 111 dikali 303 yang hasilnya 33.633. Selanjutnya kita dapat menentukan FPB dari A dan B, yaitu yang pertama 303 itu sama dengan berapa dikali dengan 111 yang hasilnya mendekati 303, sehingga di sini 2 dikali dengan 111 ditambah dengan 81. Selanjutnya 111 sama dengan berapa dikali dengan 81, sehingga yang yang hasilnya itu mendekati 111, sehingga di sini 1 dikali dengan 81 ditambah 30. Selanjutnya 81, 30 dan 21 itu kita bisa lakukan dengan cara yang sama dengan 111 dan 303, sehingga terakhir itu 18 sama dengan 6 dikali dengan 3 tambah 0. Nah, sisa pembagian terakhir sebelum 0 itu adalah 3, maka di sini FPB dari 111 dan 303 itu sama dengan 3. Sehingga KPK dari 111 dan 303 itu sama dengan 33.633 dibagi dengan 3 sama dengan 11.211.
Jadi KPK dari 111 dan 303 itu adalah 11.211. Selanjutnya C, KPK dari 256 dan 5.040. Di sini kita misalkan A itu sama dengan 256 dan B sama dengan 5.040. Dan selanjutnya kita mencari nilai A kali B. A kali B di sini sama dengan 256 dikali dengan 5.040, hasilnya 1.290.240. Yang selanjutnya kita dapat menentukan FPB dari A dan B. Di sini sama dengan 5.040 sama dengan berapa dikali dengan 256 yang hasilnya mendekati 5.040, sehingga di sini 19 dikali dengan 256 ditambah 176. Selanjutnya untuk 256, 176 dan 80 bisa kita lakukan dengan cara yang sama, yaitu sama seperti bagaimana kita mencari 5.040. Sehingga terakhir 80 itu sama dengan berapa dikali dengan 16 yang hasilnya mendekati 80, sehingga di sini 5 dikali dengan 16 ditambah dengan 0 dan sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 16, maka FPB dari 256 dan 5.040 itu sama dengan 16. Maka untuk KPK dari 256 dan 5.040 itu sama dengan 1.290.240 bagi 16 sama dengan 80.640. Jadi KPK dari 256 dan 5.040 adalah 80.640. Selanjutnya D, KPK dari 343 dan 999. Di sini kita misalkan A itu sama dengan 343 dan B sama dengan 999. Yang pertama kita mencari nilai A kali B. Di sini A kali B sama dengan 343 dikali dengan 999, hasilnya itu sama dengan 342.657. Selanjutnya kita dapat menentukan FPB dari A dan B, di mana A dan B di sini adalah 343 dan 999. Yang pertama 999 itu sama dengan berapa dikali dengan 343, hasilnya mendekati 999, sehingga di sini 2 dikali dengan 343 ditambah dengan 313. Selanjutnya untuk 343, 313, 30, 13, 4 dan 5 kita bisa melakukan cara yang sama seperti 999, sehingga terakhir di sini 5 sama dengan 5 dikali dengan 1 ditambah dengan 0, sehingga sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 1, maka FPB dari 343 dan 999 itu sama dengan 1. Maka di sini untuk KPK dari 343 dan 999 itu sama dengan 342.657 dibagi dengan 1 sama dengan 342.657. Jadi KPK dari 343 dan 999 adalah 342.657. Perkenalkan, nama saya Oktavia Navia. Saya akan menjelaskan latihan soal nomor 14 dan latihan soal nomor 15. Baik, perkenalkan, nama saya Oktavia Navia. Saya akan menjelaskan latihan soal nomor 14 dan 15. Yang pertama soal nomor 14. Tunjukkan bahwa KPK dari A, B habis membagi C jika dan hanya jika A habis membagi C dan B habis membagi C.
Nah, penyelesaiannya yang pertama, misalkan KPK A, B sama dengan C, maka A habis membagi C dan B habis membagi C. Didapatkan KA habis membagi KC dan KB habis membagi KC. Berarti KC kelipatan persekutuan KA dan KB. Maka didapatkan KA, KB habis membagi KC dengan kelipatan K. Maka KPK dari KA, KB sama dengan MK. Menghasilkan KA habis membagi MK dan KB habis membagi MK. Sehingga memperoleh AM dan BM. Maka KPK dari A, B habis membagi M, maka C habis membagi M. Sehingga lagi kita memperoleh MK habis membagi KC, maka MC. Dari dua persamaan di atas, maka M sama dengan C. Sehingga kita memperoleh KPK dari KA, KB sama dengan M habis membagi C. Sehingga KPK dari KA, KB sama dengan CK. Maka KPK dari KA, KB sama dengan K dikali dengan KPK A, B. Sehingga terbuktilah